Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Priyanka dengan NIM 11030200127. Saya dari kelas MP 2020B. Demi memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mas Tuki. Berikut videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai membangun mutu pendidikan dan pengajaran sebagai mata rantai pengembangan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan, yang sebelumnya sudah dibawakan oleh kelompok 3. Yang pertama ada pengembangan produktivitas dan mutu kerja. Produktivitas sendiri adalah perbandingan antara keluaran dengan masukan perusahaan yang dihitung dengan cermat dan dipergunakan dan menyangkut tentang bagaimana memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada 3 tipe dasar model pengukuran produktivitas yang paling sederhana berdasarkan pendekatan rasio output ataupun inputnya, yaitu yang pertama ada produktivitas parsial. Produktivitas parsial merupakan perbandingan dari keluaran terhadap salah satu faktor masukan. Sebagai contoh, produktivitas tenaga kerja atau perbandingan dari keluaran dan masukan tenaga kerja merupakan salah satu ukuran produktivitas parsial. Pada pengaturan produktivitas parsial, produktivitas unit proses secara spesifik dapat diukur. Yang kedua, ada produktivitas faktor total, perbandingan dari keluaran dengan jumlah tenaga dan modal. Yang ketiga, ada produktivitas total, perbandingan dari keluaran dengan jumlah keseluruhan faktor-faktor masukan. Pengukuran total produktivitas faktor mencerminkan pengaruh bersama seluruh masukan dalam menghasilkan keluaran. Dari ketiga jenis produktivitas, baik keluaran maupun masukan, harus dinyatakan dalam bentuk ukuran nyata berdasarkan harga konstan pada periode dasar dengan tujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga sehingga hanya jumlah dari masukan dan keluaran saja yang dipertimbangkan. Selanjutnya, pengembangan program produktivitas dan mutu kerja. Di sini, produktivitas merupakan kata kunci di dalam keunggulan dan mempertahankan efisiensi karena di dalamnya memiliki 3 unsur penting berupa efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang dipakai, efektivitas dalam pencapaian hasil pekerjaan atau output dengan tingkat kualitas yang diinginkan. Dalam menerapkan berbagai program peningkatan kinerja, baik mutu, produktivitas, efisien, dan sebagainya, pada era modern ini, perusahaan dihadapkan pada isu-isu lingkungan di mana dalam mencapai kinerja mutu, produktivitas, dan efisien, masalah lingkungan juga harus mendapat perhatian yang serius, baik dan atas inisiatif, niat baik dan kesadaran dari perusahaan sendiri maupun untuk memenuhi tuntutan-tuntutan internal dan eksternal perusahaan terkait isu-isu lingkungan. Berikut ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan dan mengembangkan produktivitas karyawan. Yang pertama ada meningkatkan dan penyegaran motivasi. Di sini motivasi adalah penggerak. Semakin besar motivasi yang dimiliki akan semakin besar juga tindakannya. Jadi produktivitas akan jelas meningkat. Namun yang perlu diperhatikan adalah motivasi tidak cukup dengan gaji. Gaji memang memberikan kontribusi terhadap motivasi karyawan, namun gaji baru sebagai motivasi dasar. Untuk meningkatkan produktivitas diperlukan motivasi lebih selain gaji yang biasa mereka terima. Motivasi juga tidak selalu dengan uang. Perusahaan harus lebih kreatif dalam memberikan motivasi bagi karyawannya. Kadang hal yang sederhana dan gratis bisa meningkatkan motivasi karyawan. Yang kedua adalah lingkungan kerja yang kondusif. Jika motivasi ibaratkan bahan bakar yang menggerakkan mesin, maka lingkungan kondusif menjadi pelumasnya. Kecukupan bahan bakar ini tidak akan memadai jika pelumasnya pada mesin tersebut kurang. Malah jika dipaksakan akan merusak mesin. Begitu juga dengan perusahaan dan organisasi. Meski perusahaan memberikan dorongan motivasi yang tinggi, jika kondisi atau lingkungan tidak kondusif, maka motivasi tidak begitu bermanfaat. Di sini peran kepemimpinan terutama top leader menjadi menciptakan lingkungan dan kondusif untuk bekerja. Karyawan merasa nyaman dan optimis dalam bekerja. Kadang ada perusahaan yang menerapkan kondisi yang tidak kondusif. Maksudnya di sini adalah meningkatkan motivasi berdasarkan persaingan, tetapi malah menjadikan banyak friksi di antara karyawan yang akan mengurangi produktivitas.
program pelatihan yang juga diperlukan dan adalah pelatihan yang meningkatkan mindset karyawan. Karyawan yang memiliki mindset positif akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, sehingga semakin banyak karyawan yang memiliki mindset positif akan semakin kondusif lingkungan. Tentu saja di samping kebijakan perusahaan yang menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang ketiga adalah integrasi manajemen waktu dengan sistem perusahaan. Di sini manajemen waktu mungkin akan memberikan kontribusi pada produktivitas karyawan. Namun tidak cukup hanya dengan memaksakan karyawan untuk mengelola waktunya. Manajemen waktu harus diintegrasi dengan sistem pada perusahaan. Bahkan sistem perlu didesain sedemikian rupa agar karyawan dalam bekerja dengan manajemen waktu yang tepat sehingga produktivitasnya akan tinggi. Sistem harus menjadikan aktivitas karyawan lebih efektif dan produktif. Yang keempat, ada reward dan punishment serta mental juara. Di sini penghargaan dan hukuman tetap menjadi metode cukup efektif dalam meningkatkan produktivitas. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Jangan sampai reward and punishment malah menciptakan lingkungan yang tidak kondusif. Justru, ini malah kontradiktif dengan tujuannya. Salah satu kelemahan reward and punishment adalah mindset kebanyakan orang yang lebih takut menerima hukuman dibandingkan motivasi untuk mengejar reward. Takutan ini memiliki potensi untuk menjadikan friksi di antara karyawan. Inilah yang memungkinkan kondisi yang tidak kondusif bisa terjadi. Untuk itu, penerapan konsep reward and punishment harus diiringi dengan peningkatan mental juara bagi karyawan. Mental juara adalah sebuah kondisi mental di mana seseorang ingin memberikan yang terbaik dengan sportif, yaitu menerima kekalahan dan konsekuensinya. Selanjutnya ada pengembangan program produktivitas dan bentuk kerja. Menurut Prokopenko Wibowo 2012 menunjukkan adanya beberapa cara untuk memperbaiki produktivitas, yaitu yang pertama industrial engineering, teknik ekonomi, analisis dan behavioral teknik. Ada program peningkatan mutu. Yang pertama itu benchmarking. Benchmarking sendiri merupakan prosedur secara kontinu dan sistematis yang mengukur produk, jasa, dan proses perusahaan terhadap pemimpin industri. Perusahaan menggunakan benchmarking untuk lebih memahami bagaimana perusahaan yang outstanding melakukan sedemikian rupa sehingga dapat memperbaiki operasinya sendiri. Benchmarking sendirinya ada 4 langkah dasar, yaitu yang pertama ada planning, analysis, dan juga integration serta action. Yang kedua itu ada product and service design. Di sini perubahan desain yang sering memerlukan perubahan dalam metode material atau spesifikasi, maka dapat meningkatkan defect rate, tingkat produk cacat. Perubahan secara bervariasi dapat membantu menurunkan masalah kualitas internal, akan tetapi desain yang tetap tidak mungkin ketika produk jasa dijual di pasar global. Selanjutnya ada proses desain. Desain proses yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa sangat mempengaruhi kualitasnya. Sebagai contoh, dikatakan oleh Bu Wibowo dalam bukunya Manajemen Kinerja tentang Manager First National Bank of Chicago mencatat, permintaan pelanggan untuk letter of credit memerlukan 4 hari melalui banyak langkah yang menyangkut 9 pekerja. LC diterbitkan untuk memperbaiki proses dan memperpendek waktu tunggu pelanggan, baik melatih petugas penerbit LC untuk melakukan semua tugas yang diperlukan sehingga pelanggan dapat berhubungan dengan hanya satu orang saja. Selanjutnya adalah Quality Function Deployment atau kunci ini untuk memperbaiki kualitas TQM dengan menghubungkan desain produk atau jasa dengan proses menghasilkannya. Jadi Quality Function Deployment menurut Wibowo merupakan alat untuk menerjemahkan persyaratan kebutuhan pelanggan ke dalam persyaratan teknis yang tepat untuk setiap tahap pengembangan produk dan jasa produksi. Yang kelima ada purchasing consideration. Di sini pendekatan pembeli dan manajemen spesifikasi merupakan kunci mengawasi kualitas pemasok. Perusahaan pembeli tidak hanya mendasarkan pada biaya dan kecepatan pengirim pemasok, tapi juga kualitas produk. Pembeli yang kompeten akan mengidentifikasi pemasok yang menawarkan produk atau jasa berkualitas tinggi pada harga yang pantas. Setelah mengidentifikasi pemasok, pembeli bekerjasama dengan mereka yang menjaga agar barang diterima tanpa cacat. Selanjutnya ada permasalahan apa saja yang ada di pendidikan di Indonesia. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil ataupun daerah 3T, dan menyebabkan tidak terjalinnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurangnya lembaga pendidikan melakukan pemberdayaan.
Selanjutnya ada mutu dan relevansi pendidikan. Jadi di mana mutu pendidikan rendah, maka relevansinya yaitu tenaga pendidikan yang juga rendah mutunya. Kualitas tenaga pengajar di Indonesia masih sangat kurang dan mengakibatkan guru-guru di sini harus banyak berimprovisasi dan kreatif agar menunjangnya mutu pendidikan yang sesuai. Lalu untuk relevansi masih banyak hal dalam pendidikan yang sebenarnya tidak relevan. Hal ini mengakibatkan banyaknya pembelajaran yang sebenarnya tidak meningkatkan mutu peserta didiknya atau malah sebaliknya. Maka dari itu relevansi juga berpengaruh dan menjadi suatu masalah juga dalam pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaannya sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas yang optimal. Pada saat sekarang ini pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Yang keempat, ada kurang majunya iptek dalam pendidikan. Peningkatan dan pengembangan SDM serta teknologi dalam mempersiapkan generasi penerus suatu bangsa dilakukan melalui pembelajaran di sekolah. Penemuan teknologi baru dalam dunia pendidikan menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi ini tidaklah mudah. Hal ini sangat menuntut kesiapan SDM Indonesia untuk menjalankannya. Secara fisik, dapat berubah sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di pelosok. Secara non-fisik adalah kepercayaan diri guru kurang dalam menggunakan teknologi dalam melaksanakan proses KBM. Guru takut gagal mengajar melalui penggunaan teknologi yang saat ini sangat disarankan. Yang kelima adalah permasalahan mengenai global pandemi yang terjadi belakangan ini. Pelaksanaan pembelajaran ini dari waktu ke waktu mengalami beragam dinamika. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh perubahan desain pelaksanaan pembelajaran yang perlu disesuaikan dengan protokol kesehatan sehingga pembelajaran untuk sementara waktu tidak dapat seluruhnya dilaksanakan secara luring. Berdasarkan hal itu, akan dideskripsikan permasalahan pembelajaran pada masa pandemi. Selain itu juga dapat permasalahan-permasalahan pembelajaran selama masa pandemi ini. Salah satunya menghambat proses pembelajaran yang biasanya tatap muka menjadi daring. Banyak murid ataupun tenaga pengajar yang kurang paham dengan metode ini dan kembali lagi ke permasalahan kurangnya iptek di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkannya strategi-strategi untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu revitalisasi paradigma Pancasila. Sebanyak 18 tokoh dari berbagai bidang ilmu profesi hadir dalam diskusi yang digagas oleh Darul Hikam Bandung bersama MPR RI. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pola pendidikan pasca pandemi dari sudut pandang yang berbeda. Turut hadir Wakil Ketua MPR RI serta tokoh-tokoh dari beragam ilmu dan profesi. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan, sangat bersyukur pembelajaran tatap muka sudah bisa dimulai walaupun masih terbatas. Menurut Ahmad Muzani, dimulainya PTM akan menentukan masa depan Indonesia karena siswa yang saat ini sekolah pada tahun 2035 akan memasuki usia produktif. Diharapkan dengan adanya diskusi kelompok ini dapat memberikan masukan-masukan yang baik untuk menemukan pola pendidikan pasca pandemi sejalan dengan dimulainya kembali pembelajaran tatap muka. Dan keberhasilan pendidikan tatap muka yang hari ini kita selenggarakan itu akan menentukan masa depan Indonesia. Karena mereka yang sekarang belajar di tahun 2035 nanti akan memasuki dunia kerja. Mereka yang sekarang belajar di tahun 2035 akan masuk usia produktif. Karena itu masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh keberhasilan pendidikan tatap muka hari ini. Problemnya adalah
pendidikan tatap muka yang hari ini diselenggarakan belum bisa secara full kita selenggarakan karena masih pada ancaman pandemi. Memanfaatkan alam dan masyarakat sebagai media pembelajaran, memaksimalkan digital, serta membangun dan menumbuhkan karakter iman dan takwa dalam diri siswa menjadi beberapa poin masukan yang dihasilkan dalam diskusi. Yang kemudian nyambung dengan program dari MPR untuk ikut memikirkan bagaimana pola pendidikan pasca pandemik. Selama ini diskusi adalah pola pendidikan saat pandemik, kita melangkah kepada pola pendidikan pasca pandemik. Ada beberapa masukan, satu dari mulai revisi undang-undang, kemudian keberpihakan politik, ada roadmap, ya, ada standarisasi guru, ada digitalisasi pendidikan, dan standarisasi semua komponen pendidikan. Sementara itu, Darul Hikam kedepannya akan menyelenggarakan sekolah hanya 3 hari, di mana 3 hari siswa melaksanakan pembelajaran secara reguler di sekolah dan sisanya terjun langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Reza Pratama, Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dan dari saya video pembelajaran mengenai manajemen mutu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.